Kang Dedi, saya tanya, ini posting saya untuk yang nggak tahu berapa kali hari ini. Ya hati saya berkorban-korban, darah saya mendidih loh. Ya, melihat postingan-postingan Anda itu. Sebagian bagus, tapi sebagian menampakkan bahwa Anda itu sama sekali nggak elegan sebagai pemimpin. Saya tanya, Anda itu punya gubernur, punya bupati, wali kota atau tidak? Kelihatan terlalu mencolok. Anda itu pengen one man show gitu loh. Nanti kalau Jawa Barat tuh maju cuma Anda aja yang baik, jadi pahlawan itu kesiangan, Bung. Terlalu mencolok. Ya, Anda punya wali kota, punya bupati, Anda injak-injak begitu aja. Gubernur ke pasar, gubernur ke kali. Mau meniru-niru Pak Jokowi masuk gorong-gorong. Ya jauh dong meniru Ahok. Jauh, Bung. Ahok itu caranya elegan. Ya, walaupun kasar tampilannya elegan. Dia panggil wali kotanya, dia panggil pemimpinnya, dinasnya dipanggil, dirapatkan gitu. Dan tidak banyak dia posting-posting di medsos. Anda itu sebetulnya cuma konten kreator, bukan gubernur. Ya, manfaatkan itu wali kota, bupati, camat dan sebagainya. Bukan one man show gitu. Anda duduk di kantor sekali-sekali turun seminggu sekali. Benahi keuangan, benahi manajemen, mengenai pengelolaan ini itu, departemen ini itu. Satu-satu, jangan semua Anda tangani. Dari tempat parkir, pendidikan, lingkungan hidup, banjir. Anda one man show sekali lagi. Norak. Kalau meniru Ahok masih jauh, belajar 20 tahun lagi. Ahok walaupun kasar elegan caranya. Bukan kampungan norak seperti Anda. Sorry ya. Hari ini ramai, banyak pihak yang membicarakan bahwa saya adalah gubernur konten. Artinya bahwa saya hanya bekerja demi konten. Pertama ingin saya jelaskan, bekerja sebagai gubernur tentunya harus ada tujuan, visi dan misi. Tujuan, visi dan misi itu harus bisa disebarluaskan pada masyarakat, termasuk kinerja gubernurnya harus diketahui oleh seluruh rakyat yang dipimpinnya. Dulu sebelum saya menjabat, gubernur itu menggunakan anggaran negara yang ada di Dinas Informasi dan Komunikasi. Judul anggarannya adalah kerjasama media. Itu salah satunya. Dikit-dikit lain juga masih banyak kalau saya buka. Di kerjasama media ini tujuannya apa sih? Tujuannya agar seluruh langkah-langkah gubernur, kebijakan-kebijakan bergubernur, pekerjaan-pekerjaan gubernur itu bisa dimuat oleh berbagai platform media. Platform media itu nanti menyebarluaskan dalam bentuk narasi berita, dalam bentuk tayangan gambar maupun tayangan video atau tayangan tulisan. Dan kerjasama media itu memakan biaya yang cukup besar. Saya sampaikan di Provinsi Jawa Barat per tahun hampir 50 miliar. Kalau per tahun 50 miliar, kali 5 tahun bisa jadi 250 miliar. Belum digit anggaran yang lain. Kemudian orang menyebutnya anggaran untuk membangun citra pemerintah provinsi maupun citra personality gubernur itu sendiri. Secara kebetulan saya memiliki media sendiri. Ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram. Nah, ketiga media ini saya coba untuk merekam apa yang saya lakukan. Dan saya sajikan di TikTok, di IG, maupun di YouTube. Dan secara kebetulan tayangan-tayangannya relatif ditonton. Itu hak orang untuk menilai baik negatif maupun positif. Tetapi dari sisi aspek kepentingan pemerintah, maka sudah terjadi yang disebut dengan realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu dari 50 miliar menjadi 3 miliar.
maka negara, pemerintah provinsi diuntungkan 47 miliar. Sehingga yang 47 miliar itu buat apa sih? Buat bangun jalan, buat bangun irigasi, buat bangun ruang sekolah, buat bangun layanan kesehatan, dan banyak lagi nanti disatukan dengan digit anggaran yang lain. Artinya, media sosial yang saya gunakan itu sudah berhasil mengurangi pembiayaan negara dari belanja media menjadi belanja infrastruktur. Tentunya sudah tentu akan dirasakan oleh masyarakat. Kapan akan dirasakannya? Ya, nanti setelah pekerjaannya selesai dikerjakan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada yang mengkritik saya dari berbagai pihak. Saya mengucapkan terima kasih atas kritikannya dan itu bagian dari demokrasi. Dan yang paling utama, saya akan tetap menjalankan apa yang saya lakukan. Yang terakhir adalah biasanya pejabat itu selalu di belakangnya wartawan. Dia diiringi dengan wartawan kemanapun dia pergi. Saya secara kebetulan saat ini kemanapun tidak diiringi wartawan. Saya cukup dengan anak-anak saya aja yang mengambil gambar kemudian saya muat. Dan tetap pada akhirnya wartawan bisa menulis berita. Dari mana menulis beritanya? Dari platform media yang saya miliki. Bisa ngutip dari IG, bisa ngutip dari TikTok, bisa ngutip dari YouTube. Bukankah ini bermanfaat bagi kepentingan orang banyak? Tetapi kalau tidak dibicarakan, ya tidak akan pernah ramai. Hatur nuhun ya, buat yang suka dan yang tidak suka, kedua-duanya sahabat saya.